Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Rizky Dewi, Bapak Ibu Guru, sebelumnya kami di sini akan menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, dan ini merupakan salah satu tugas kami dalam guru penggerak angkatan 11, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1.4. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka acara destinasi ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan budaya positif, pastinya Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya yang mana suatu nilai atau keyakinan, atau bisa juga suatu kebiasaan peserta didik, sehingga peserta didik dapat menjadi siswa yang bertanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab dari kebiasaan, dari keyakinan yang mereka miliki. Bapak Ibu, pada konsep inti budaya positif ini ada beberapa, yaitu yang pertama perubahan paradigma positif, ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebaikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua merupakan konsep inti pada budaya positif. Apakah budaya positif itu penting di sekolah, Bapak Ibu? Apakah kita menerapkan budaya positif di sekolah itu sangat penting? Jawabannya pasti iya. Karena itu akan, budaya positif ini akan memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi diri pada siswa didik itu, bagaimana dia memiliki keyakinan pada diri sendiri tanpa ada suatu hukuman, tanpa ada suatu penghargaan, sehingga mereka muncul sadar sendiri. Jadi yang mengontrol diri sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita kalau kita menyuruh teman kita mengungkapkan tangan, kemudian kita menyuruh mereka membukanya, kalau mereka tidak akan buka kepala itu, maka kita tidak bisa memaksa. Artinya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, pada budaya positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah. Mengapa? Karena sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana guru itu menuntut, artinya menuntut bagaimana bisa siswa itu memiliki rasa tanggung jawab diri sendiri, sehingga tidak usah ada seperti pemaksaan dan sebagainya. Nah, ini nantinya ketika kita menerapkan budaya positif, maka akan terwujudnya profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang pertama kita masuk kepada konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma positif. Bapak Ibu, di kurikulum MTK ini ada tiga paradigma. Kita mulai paradigma baru. Paradigma pembelajaran, kalau ada dua istilah sebenarnya, ada istilah pembelajaran itu berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, ketika ada dua istilah ini, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran bersifat pada guru dan bersifat pada siswa? Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang bisa menjawab. Baik, Pak Senal. Kalau siswa peserta didik Ya. Kalau peserta didik itu berperan penuh di situ, di pembelajaran itu, dari persiapan
ketika pembelajaran sampai dari pembelajaran. Tapi kalau yang berpihak pada guru dari awal, tengah, akhir, semuanya ini adalah guru yang berperan. Jadi guru terus yang berperan. Saya kira kayak gitu pengalaman saya. Benar sekali. Jadi kalau istilah pembelajaran berpihak pada guru sesuai apa yang disampaikan oleh Mbak Renal, bahwasanya guru melakukan pembelajaran yang satu arah, artinya bisa dengan metode ceramah atau hanya mentransfer ilmu. Namun kalau kita berpihak melakukan pembelajaran berpihak pada siswa, jadi ada istilah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu sudah mengetahui, memahami betul kebutuhan siswa, minat belajar, gaya belajar mereka. Karena dalam satu kelas berbagai macam siswa memiliki sebuah kebutuhan. Bapak Ibu, idealnya kalau kita sebagai seorang guru harusnya melakukan pembelajaran yang berpihak pada guru. Mengapa? Karena nantinya ada suatu pembelajaran berdiferensiasi yang berdiferensiasi itu menuju pada kebutuhan atau minat siswa. Jadi ketika materi pembelajaran kita terapkan kepada mereka, mereka akan tujuan pembelajaran itu akan tercapai kepada mereka. Karena kita sudah mengetahui kebutuhan dan gaya belajar mereka. Nah, dan ini juga sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana guru itu menuntun, sehingga akan terciptanya suatu karakter profil belajar Pancasila. Nah, pada profil belajar Pancasila Bapak Ibu, kita masih ingat 6 elemen pada profil belajar Pancasila ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya, bagaimana kita sebagai guru di sekolah itu menerapkan, menguatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Tentunya juga bagaimana mereka memiliki suatu karakter yang baik, akhlak yang mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kita tahu bahwasanya Indonesia itu kaya akan budaya. Maka dari itu dari profil ini, berkebinekaan global ini, bagaimana kita bisa menyampaikan bahwasanya budaya-budaya yang ada di Indonesia baik harus kita masukkan. Jadi tidak ada suatu perbedaan dengan budaya yang lain. Kita dapat bisa merangkul semua budaya yang ada di Indonesia. Walaupun di zaman sekarang teknologi semakin canggih, mereka akan pastinya mereka juga akan belajar tentang budaya luar. Namun kalau di sekolah kita sudah bisa memberikan rasa tanggung jawab, rasa memiliki budaya diri kita sendiri, insya Allah murid tidak akan terkikis dengan budaya asing. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Bapak Ibu, bergotong royong di sini tidak hanya terpaku pada bagaimana kita bergotong royong mungkin membersihkan lingkungan sekolah. Namun, gotong royong ini juga bisa bagaimana kita memunculkan rasa kerjasama, kolaborasi antar murid, murid dengan murid atau murid dengan siswa. Karena dengan adanya kerjasama kolaborasi, suatu program itu akan berjalan dengan lancar dan mereka akan mengenali satu sama lainnya. Kemudian kreatif ini kita akan memberikan suatu, memunculkan peserta didik yang mana mereka akan memiliki suatu pemikiran yang kreatif, ide-ide yang sesuai dengan mereka. Kemudian bernalar kritis atau mereka punya pemikiran yang kritis, gitu ya. Kemudian juga bisa mandiri. Inilah adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang
Yang mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah kami sebutkan bahwasanya berdiferensiasi itu bagaimana kita bisa memahami atau memenuhi segala kebutuhan dan minat dari siswa tersebut. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa itu semuanya disamaratakan baik, tidak mungkin. Dari kemampuan mereka memiliki kemampuan yang baik, kemampuan yang kurang dan sebagainya. Jadi ini adalah tugas seorang pendidik untuk bisa merangkul semuanya dari kekurangan atau kelebihan dari mereka. Ini yang dikatakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan minat yang mereka inginkan, gaya belajar mereka inginkan, dan nantinya akan mewujudkan profil belajar Pancasila yang mana bisa menumbuhkan rasa ketakwaan, kemudian karakternya yang baik, berkata, sopan santun, kemudian juga bisa mewujudkan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang parent control. Nah, Bapak Ibu, ini ilusi guru mengontrol murid. Bila ada contoh, ketika ada siswa melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita dampingi atau kita berikan arahan, apakah itu sudah kemudian anak itu menjadi baik, gitu Bapak Ibu? Apakah itu sudah masuk pada kita bisa mengontrol murid? Pastinya tidak ya Bapak Ibu. Kadang-kala kalau kita lengah, mungkin murid itu ini tidak ada bagus, tidak ada gitu ya. Mungkin mereka akan melakukan hal yang sama berulang lagi gitu ya. Kejadian apa yang buruk gitu mereka ulang lagi. Karena ibarat kita itu masih belum bisa menumbuhkan rasa motivasi intrinsik mereka. Mereka hanya berpikiran mencari kenyamanan aja, lebih aman gitu ya di aturannya. Nah, itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh begini, nah, kamu kalau bisa jangan melakukan kesalahan, bisa Bu. Nah, ketika anak mengatakan bisa, apakah kita sudah bisa mengontrol diri anak? Belum tentu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Artinya begini, apa yang kamu lakukan itu salah, nak. Jadi ayo kita coba ya, kita perbaiki ya. Mulai besok kamu coba lagi, nggak boleh kamu bertengkar atau nggak boleh kamu melakukan hal yang tidak baik. Apakah ketika kita menguatkan karakter mereka, kita sudah bisa mengontrol mereka? Belum tentu Bapak. Sama dengan yang di bawah ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita nggak bisa memaksa kehendak itu. Kita nggak bisa memaksa apa yang menjadi keinginan kita untuk orang lain. Dari miskonsep ini, tentunya ini bukan memberikan atau menumbuhkan rasa motivasi diri pada siswa. Karena ini masuk pada masih belum mengontrol murid, belum kita pegang untuk mengontrol murid. Kenapa? Karena hanya motivasi eksternal aja. Mungkin siswa itu ketika melihat aku lebih baik nggak usah melakukan kesalahan karena aku dimarahi. Karena mencari rasa nyaman aja, mencari lebih aman, jangan dipanggil, jangan dihukum dan sebagainya. Namun motivasi dari diri sendiri tidak muncul. Nah, itu merupakan berarti kita masih belum bisa mengontrol murid. Selanjutnya, nah, di sini Bapak Ibu, di dalam stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama. Padahal faktanya kita itu memiliki perbedaan, gak bisa menyamakan satu sama lain. Kita suka warna merah, belum tentu teman kita suka warna merah. Nah, kemudian juga semua orang melihat hal yang sama
gambaran yang berbeda. Kalau si A melihat itu segitiga, bisa jadi si B melihat itu segi empat. Karena gambaran kita berbeda, kita nggak bisa menyamakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang benar bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi nggak bisa harus mengikuti bagaimana pandangan kita. Kalau itu nggak bisa kita menyamakan, nggak bisa kita mengajak untuk agar sesuai dengan pandangan kita. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu Bapak Ibu, karena setiap kesalahan yang dilakukan murid atau kita sendiri saja itu memiliki alasan tersendiri. Mengapa kesalahan itu dibuat? Karena mungkin kalau kita cross check, kalau kita dalami masalah itu, karena ada sesuatu yang membuat muncul. Nah, jadi teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak menganggap, oh kamu salah ya. Selamanya ketika kita menyalahkan orang itu, menyalahkan siswa, dia akan terbenam, apa istilahnya ya, melekat bahwasanya dia menjadi siswa yang gagal dan selamanya akan dibawa sampai dewasa. Masih ingat Bapak Ibu kalau kita dulu masih ingat dulu zaman dulu sering mungkin dipukul, ya akan terbawa. Oh ya dulu aku sering begini ya, karena akan terbawa. Nah, sehingga rasanya menjadi seperti orang yang gagal gitu, karena kesalahan. Padahal kesalahan itu biasanya muncul karena ada sesuatu tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita bisa mengontrol orang, pastinya akan sulit Bapak Ibu, karena kita itu mengontrol diri saja sulit gitu kan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, benar. Ibarat tadi saya menyuruh kita makan buah tangan, kemudian buka. Kalau kita nggak mau buka, sampai kapanpun tangan kita nggak akan buka, karena yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Walaupun kita begini, ayo buka. Nanti kamu tak kasih permen. Nanti kamu ada ayam belum? Nah, nanti kamu ada hadiah. Sampai kapanpun kalau kita bisa mengontrol diri, maka kita tidak akan pernah membukanya. Walaupun ada sebuah penghargaan atau ini dan sebagainya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, pemaksaan itu bukan berarti ketika kita membujuk itu merasa sebuah gagal. Yang benar itu bagaimana tidak ada pemaksaan namun sebuah kolaborasi. Jadi kita mengajak kerja sama, bukan hanya bukan pemaksaan. Jadi kita mengajak kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan yang baru. Kalau kamu, aku ini gimana ya kalau kita memilih? Bagaimana ya kalau kita nantinya dari pemilihan A, B, C ada sebuah ide yang keluar, ada sebuah gagasan. Oh, mungkin yang A begini nantinya, mungkin yang B begini, Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang. Ini salah Bapak Ibu. Jadi kita ketika merasa kalau kamu tidak ngikutin, artinya begini. Guru ketika merasa sudah menemukan kesalahan pada siswa dan siswa melakukan kesalahan, ibaratnya sudah menang. Artinya gini, memberikan kamu harus berubah ya. Sekarang kamu baik, sekarang kamu melakukan kesalahan. Besok jangan sampai melakukan kesalahan. Ibarat kita sudah melakukan kebaikan. Maksudnya itu kita sudah menang, benar. Dia akan berubah. Padahal kalau yang benar, model berpikir menang-menang itu kita ibarat ini. Ketika menemukan kesalahan siswa, apa sih yang kita sampaikan pertama kali untuk mendampingi agar mereka bisa lebih bertanggung jawab, tidak akan mengulangi lagi, bukan hanya sekarang kamu melakukan kesalahan, besok nggak boleh lagi ya. Belum tentu kita bisa mengulang mereka lagi. Jangan-jangan nanti kalau tidak ada kita, mereka mengulang lagi, kan? Ini adalah sebuah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, disiplin positif. Kalau kita mendengarkan kata disiplin, maka kita itu pastinya pemikiran kita bahwa disiplin itu sebuah aturan yang harus kita lakukan, aturan yang harus kita kerjakan. Ada sebuah aturan yang mana nantinya kalau kita melakukan kesalahan itu pasti ada sebuah hukuman, kan? Nah, pada
orang yang memiliki karakter baik, sopan santun dan sebagainya. Nah, kata disiplin ini yaitu belajar. Dan disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi tidak ada bukan menumbuhkan rasa ketakutan atau kenyamanan mencari amannya saja biar tidak dihukum, mungkin tidak ditegur. Namun disiplin ini bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kita, motivasi diri kita sendiri, sehingga kapanpun kita, dimanapun kita, kalau kita ingin berubah, pastinya tanpa dilihat orang pun atau tanpa ada penghargaan pun kita akan melakukannya. Mengapa? Karena kita sudah menumbuhkan rasa motivasi intrinsik pada diri kita sendiri. Begitu pula dengan siswa, kita menumbuhkan rasa motivasi intrinsik mereka. Jadi tidak ada unsur paksaan atau tidak ada unsur nantinya akan diberikan penghargaan dan sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, pada nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu kembali kepada 6 elemen pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana siswa itu menjadi memiliki karakter yang baik, akhlak yang mulia, kemudian mereka berkreatif, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa toleransi yang kuat, kebersamaan dengan adanya kerjasama, kemudian berpikir kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan pada institusi organisasi. Kalau pada profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Kalau sesuai dengan IDO, Primary Yes Program, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Nah, kemudian juga pada 9 pilar karakter, ini juga ada nilai yaitu cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Dari kesemua ini sebenarnya sama-sama memiliki satu visi, sama-sama memiliki satu misi, yang mana bagaimana kita bisa menerapkan pada nilai-nilai kebajikan pada diri kita sendiri dengan sendirinya tanpa suatu paksaan dari manapun. Ini nilai-nilai kebajikan atau disebut dengan nilai-nilai universal. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita kembali ini masuk konsep inti yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, pada kebutuhan dasar manusia ini ada 5 menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan. Pada penguasaan Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki rasa bahwasanya apa yang kita lakukan kita diterima, gitu ya? Karena pada dasarnya manusia itu ingin diakui, gitu kan? Ingin diakui, kemudian ingin mendapatkan kasih sayang, kemudian segala sesuatunya apa yang dilakukan ingin diterima, kemudian juga butuh kesenangan, butuh kebebasan, tidak ada tekanan dan juga bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini artinya kita butuh makan, gitu ya. Manusia itu butuh makan. Kadang-kala siswa itu di kelas, mungkin kita menemukan siswa di kelas kurang semangat. Bisa jadi mereka karena dalam bertahan hidupnya masih kurang terpenuhi. Artinya mungkin di sekolah mereka belum sarapan, atau mereka ketika semuanya makan siang bersama ada salah satu siswa tidak membawa itu, kemudian melakukan
dia itu makan, tapi dianya itu ganggu gitu kan. Kenapa? Ya karena mungkin itu karena tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka ingin melakukan sebuah istilahnya usir teman, karena dia senang. Kalau usir temannya kan senang kadang-kadang. Padahal dengan mereka melakukan itu ada anak yang merasa terganggu. Namun si anak yang melakukan itu merasa dia senang karena tidak ada yang dilakukan lagi. Apa yang dilakukan semuanya makan gitu ya. Kemudian kebebasan. Anak itu mungkin kalau di rumah mereka bisa dipantau orang tua, namun ketika ke sekolah kadang-kala anak-anak itu merasa bebas. Jadi tidak ada pantauan orang tua, sehingga ketika bertemu dengan teman sebaya, mereka itu merasa wah, jadi melakukan apa saja, mau main itu, mau mukul itu, bebas. Nah itu merupakan sebenarnya kejadian seperti atau peristiwa itu merupakan kebutuhan dasar manusia sebenarnya masuk pada kehidupan. Karena mungkin di rumah tidak ada kebebasan, gitu kan, dipantau terus, dikit-dikit melakukan mencoba sesuatu, jangan nak, nanti kamu ini, gitu kan. Itu kan istilahnya kan menekan anak, jadi tidak ada kebebasan. Ketika di sekolah mereka semua bebas. Namun kadang ketika mereka melakukan kebebasan di sekolah, ini melampaui batas, gitu kan, melampaui batas sehingga mereka melakukan sebuah kesalahan. Tapi si anak ini tidak terasa. Mengapa? Karena dia butuh bebas. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang salah, si anak ini kadang, kenapa? Bukan ini, saya ini kan gitu. Ternyata karena mereka ingin bebas karena kebutuhannya belum masih terpenuhi. Itu Bapak Ibu ya. Kurang, kadang-kadang mereka melakukan kesalahan, ingin dilihat temannya, karena mungkin caper gitu, jadi butuh kasih sayang gitu kan. Jadi kalau mereka berkesalahan ini yang dipanggil dan semua berbondong-bondong dia caper gitu ya. Itu karena mungkin bisa jadi si anak itu kurang kasih sayang dan segala sesuatu yang dia lakukan tidak diterima ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau kerumunan. Ini masuk pada motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi bukan motivasi intrinsik. Jadi kita melakukan sesuatu hanya sebatas agar kita nyaman, agar kita tidak diberi hukuman, gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau kita melakukan kebaikan, kita ingin berharap mendapatkan penghargaan, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya apa yang kita lakukan ini bukan motivasi yang merupakan motivasi diri kita. Jadi kalau kita tidak ada penghargaan, nggak mau melakukan kebaikan karena nggak ada rewardnya gitu ya, nggak ada hadiah gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini semua motivasi perilaku manusia ini sebenarnya Bapak Ibu merupakan motivasi eksternal, bukan motivasi intrinsik atau motivasi dari diri kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ada hukuman, ada penghargaan. Konsep hukuman, disiplin hukuman dengan penghargaan ini masuk pada kategori dengan identitas gagal Bapak Ibu. Mengapa? Kalau hukuman bisa terjadi akan menyakitkan. Kamu terlambat, lari ya, berhitung 10 kali. Apa yang terjadi pada siswa itu Bapak Ibu? Kalau kita ada salah satu murid, kamu terlambat sini, kenapa kamu terlambat? Bla bla bla, oke ya, ada alasan. Oke, sekarang kamu keliling kalau masuk kelas 10 kali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pastinya mereka akan malu satu, mereka akan malu dilihat banyak. Kemudian mungkin pada dirinya menyakitkan, bisa nangis gitu ya, gitu ya. Kemudian tidak nyaman, tadi sudah tidak nyaman karena
disiplin hukuman ini masuk pada identitas diri. Dia merasa takut, gitu kan? Kemudian menjadi murid rendah diri, tidak hilangnya rasa percaya diri. Nah, begitu dengan penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan, enak, semuanya kasih gue. Nah, itu tidak efektif itu. Nanti kalau tidak ada gue, mereka nggak semangat. Jadi nunggu gue dia aja, ya gitu. Ya, kemudian merusak hubungan. Si itu dikasih gue penuh semangat, aku dikasih, pasti akan memunculkan sebuah hubungan yang akan memecah belah mereka, pertemanan mereka. Kemudian bisa jadi mematikan kreativitas Bapak Ibu. Jadi kita suruh aja. Jadi, nah kamu harus A ya, kamu harus melakukan yang B ya. Oh kamu gambar yang G. Jadi mereka nggak punya inisiatif, nggak punya kreativitas. Jadi monoton itu dari kita. Karena apa? Karena adanya suatu penghargaan. Kalau begini kamu itu nggak bagus. Nah, kan nanti kalau ini aku tak kasih ini. Karena mengikuti dengan apa yang kita sampaikan. Ini penghargaan. Biar dapat penghargaan, jadi mengikuti saja. Gitu. Kemudian mengukur dengan sistem ranking. Ayo belajar nanti di ranking ya. Siapa yang ini nilainya kecil mungkin dikasih apa besar itu dikasih. Jadi kalau nilainya besar nanti dikasih ini ya gitu kan. Itu sebenarnya merupakan konsep disiplin masuk pada identitas dari ya. Kemudian juga merampas hak menghargai dirinya. Ini Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu sebenarnya hukuman dan penghargaan itu masuk pada disiplin dengan identitas gagal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi dari hukuman itu kita rubah menjadi konsekuensi. Jadi anak kita bisa menerapkan pada anak. Kalau kamu melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Kamu harus bertanggung jawab pada setiap apa yang kamu ambil. Nah, ini yang benar identitas konsep disiplin ini yang masuk pada identitas sukses ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Mengapa? Karena penguatan jangka pendek. Kemudian karena kalau kita katakan, awas ya, kalau kamu ngambil tindakan ini ingat konsekuensinya, kayak gitu kan? Jadi anak itu bisa berpikir, oh iya ya, kalau aku melakukan begini pasti aku akan begini. Nah itu akan menunjukkan pada diri sendiri. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi kita monitoring dan kita mendampingi anak-anak. Jadi ketika bagaimana menumbuhkan anak-anak itu rasa tanggung jawabnya itu kita tumbuhkan, kita dampingi mereka itu kan. Kalau sudah memiliki rasa tanggung jawab, maka akan memiliki kemungkinan mereka akan melakukan sebuah kesalahan. Kemudian murid menghormati peraturan, ya Bapak Ibu akan menghormati peraturan, kan? Karena ada konsekuensinya. Kalau kamu melanggar, ada konsekuensi. Kalau tadi menghukum sangat menentukan, kalau konsekuensi ini tidak, karena masuk pada identitas sukses. Kemudian ada restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini yang mana dapat menumbuhkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas restitusi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada training kontrol yang mana dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain, tapi murid itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di slide selanjutnya nanti akan kita bahas apa sih restitusi itu Bapak Ibu. Baik. Nah, ini Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bisa diistilahkan ini adalah dialog antara guru dan siswa dalam memecahkan masalah yang dilakukan oleh siswa. Nah, baik Bapak Ibu, saya selanjutnya
Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jadi kita cross check, apa sih yang membuat kamu melakukan itu? Mengapa kamu melakukannya, nak? Memang kita itu pernah melakukan kesalahan, namun kalau kita berpikir lebih menahan emosi kita tidak akan melakukan sebuah kesalahan. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan, yang mana menanyakan keyakinan ini semua ini memiliki motivasi internal. Kita yakinkan kalau kamu berbuat salah, apakah itu sudah masuk pada hati nuranimu? Pasti begitu. Apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat? Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Artinya segitiga restitusi itu bagaimana guru mendampingi siswa yang melakukan sebuah kesalahan, sehingga ketika kita melakukan segitiga restitusi pada siswa yang bermasalah, siswa itu akan merasa mempercayai, oh iya ya, saya salah, oh iya ya, saya akan bertanggung jawab, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, artinya begitu, Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita belajar dari kesalahan, karena ada konsekuensi pastinya. Nah, dari itu kita akan belajar dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri ini adalah cara yang paling baik ketika kita menangani siswa yang bermasalah. Jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan kamu salah. Tidak, Bapak Ibu. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika siswa melakukan kesalahan pasti memiliki sebuah tujuan. Apa alasannya ketika kesalahan itu muncul? Nah, itu Bapak Ibu. Bisa jadi kita kaitkan dengan mungkin kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi, dari kelima kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini tadi sudah tiga restitusi. Jadi kita ketika memecahkan masalah pada siswa, alangkah baiknya kita menggunakan sebuah tiga restitusi. Nah, tadi sudah di slide pertama sudah disampaikan apa sih hubungan itu, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini perbedaan dari ketiga itu, Bapak Ibu. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut korban denda selama 10 menit, ini masuk pada hukuman. Kemudian memberi hukuman lari halaman sekolah 10 kali, itu masuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu apa? Nah, konsekuensi itu mungkin memberikan PR. Kalau siswa tidak mengerjakan PR, ayolah kamu kerjakan setelah istirahat. Nah, boleh, itu masuk pada konsekuensi, Bapak Ibu. Namun mengerjakannya bukan 1 kali, mungkin bisa 3 kali. Bukan mengarah pada hukuman, tapi mengarah pada konsekuensi. Kemudian restitusi, jadi menanyakan kembali, karena pastinya Bapak Ibu di kelas sudah melakukan sebuah kolaborasi dengan murid tentang menyusun sebuah keyakinan kelas. Apa yang ingin mereka yakini di kelas? Sehingga mereka melakukannya itu dengan rasa tanggung jawab. Satu, contohnya pada keyakinan kelas, sebelum dan sesudah melakukan pelajaran wajib berdoa. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, gitu kan? Itu keyakinan kelas yang muncul, yang dimunculkan. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Saling menghormati. Jadi kalau sudah saling menghormati, artinya mereka harus meyakini bahwa tidak boleh mengganggu temannya, ya. Tidak boleh membuli temannya, harus menghormati. Nah, karena itu keyakinan itu dibuat atas dasar dari mereka sendiri. Mereka ingin apa di kelas, ya? Jadi sehingga kelas itu merasa menjadi lingkungan yang menyenangkan, bukan lingkungan yang menakutkan. Karena sudah melakukan, guru itu melakukan sebuah keyakinan kelas yang
saja, tidak boleh rame. Kemudian apa lagi? Oh, nggak boleh ketika keluar dari kelas nggak boleh meninggalkan sampah. Nah itu kan menunjukkan dari diri mereka. Karena yang membuat keyakinan itu siapa? Murid. Dengan ini guru. Itu Bapak Ibu. Jadi lebih tepatnya ya pada menuliskan anak itu yaitu menggunakan restitusi. Karena di sana restitusi itu ada sebuah keyakinan. Yang keyakinan itu akan menunjukkan, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa Bapak Ibu dengan sendirinya tanpa paksaan dari kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru pada institusi. Ada pemupuk, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, pada pemupuk, jelas Bapak Ibu kita akan memberikan sebuah hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah, kadang-kadang begini, kenapa kamu melakukan itu? Kan? Jadi apa yang kita sampaikan dengan nada-nada yang rendah itu membuat si pelaku itu merasa bersalah. Iya Bu, saya salah. Kemudian menjadi teman. Kadang-kadang kita rangkul jadi sahabat dari hati ke hati. Kamu biasanya tidak melakukan gitu loh nak. Kenapa sekarang begitu? Jadi teman, curhat apa yang terjadi, kan? Kemudian memantau, guru mantau dari dia selalu bagaimana sebenarnya anak ini ya. Apa sekarang sudah melakukan kesalahan lagi ya? Jadi memantau, ya. Kemudian manajer. Nah, manajer ini Bapak Ibu, manajer ini mereka ini guru itu melakukan sebuah wawancara yang mana mengikuti sesuai dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tadi. Yang satu adalah identitas. Artinya begini, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ceritakan. Nah, gitu kan. Kemudian validasi yang salah. Ya Bu, tadi itu saya pinjam bola ditendang, nggak boleh. Nah, apa yang kamu lakukan itu salah? Apa yang kamu lakukan itu benar? Nah, itu artinya memvalidasi tindakan yang salah. Ketika anak mengakui, ya Bu, sebenarnya tindakan saya itu salah. Maka yang ketiga yaitu meyakinkan kalau kamu menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pasti anak ketika ditanya seperti itu mau berubah. Yakin, karena yakin ingat dengan keyakinan yang kita buat di kelas. Bisa jadi kita hubungkan Bapak Ibu, kita hubungkan dengan keyakinan yang sudah mereka buat. Kalau ini terjadi siswa melakukan kesalahan di kelas kita, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita terapkan Bapak Ibu. Namun dari posisi kontrol guru yang paling mendekati atau paling bisa memahami siswa itu sesuai dengan segitiga restitusi yang manajer ini Bapak Ibu. Yang manajer yang lebih sesuai dengan penerapan dalam disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Mungkin ada yang bisa. Karena aman, benar. Betul. Panas, iya. Takut ditilang, benar. Kalau sudah tidak menggunakan pastinya ada hukuman denda. Dan gitu Bapak Ibu ya. Dan ini peraturan. Kadang-kadang peraturan itu merupakan suatu aturan yang meyakinkan diri kita. Kalau kita tidak menggunakan aturan ini, pastinya ada konsekuensi. Ya. Kalau kita tidak menggunakan helm, pastinya kalau terjadi sesuatu, kita akan bertanggung jawab. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri? Mungkin jatuh di jalan kepalanya, betul. Nah ini kan menumbuhkan rasa motivasi intrinsik kita sendiri. Kemudian, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kalau dulu 2 tahun, 4 tahun yang lalu Indonesia, seluruh dunia diserang wabah COVID, ya. Ya, kalau kamu nggak pakai, ada konsekuensinya.
pemerintah memakai masker dengan kemudian mencuci tangan setiap saat. Apa yang terjadi kalau kita melanggar, Bapak Ibu? Pastinya ada konsekuensi. Oh, kamu nanti sakit. Terjadi benar sakit, gitu kan Bapak Ibu. Jadi kita meyakini diri sendiri, oh iya ya. Kalau dari ini pasti akan begini. Kalau ngambil yang baik pasti akan terjadi begini. Itu Bapak Ibu. Ini sebuah keyakinan kelas. Makanya pada keyakinan kelas itu kita menerapkan ada siswa kita bagaimana meyakinkan mereka, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik mereka di kelas, yaitu dengan cara memberikan suatu pendekatan, memberikan suatu motivasi. Ayo, jadi kalau kamu menerapkan, kalau apa yang kamu inginkan ingin menjadi anak yang baik, apa yang akan kamu lakukan? Oh, saling menghormati Bu. Bagus. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab Bu. Kalau mereka keluar dari mereka sendiri, keinginan, insya Allah keyakinan itu muncul pada diri mereka sendiri. Dan Bapak Ibu sebenarnya dari keseluruhan apa yang ada di budaya positif ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu semuanya, kita semuanya. Karena kita mendampingi, menuntun mereka, bagaimana mereka akan berjalan ke arah yang benar. Bagaimana mereka ketika mereka melakukan kesalahan, kita menuntunnya sehingga mereka memiliki rasa bersalah, belajar dari rasa kesalahan dan memiliki rasa tanggung jawab sehingga mereka akan menjadi baik kembali. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini sudah dari Bapak Ibu bagaimana pembentukan keyakinan kelas, ya, lebih akrab daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal pernyataan tadi, nilai-nilai universal, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada berdoa, gitu kan, ada saling menghormati dan sebagainya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Artinya begini Bapak Ibu, dalam bentuk positif itu contohnya saling menghargai, toleransi, menunjukkan rasa simpatik atau empati. Empati dan simpatik berbeda nggak Bapak Ibu? Kalau empati itu apa Bapak Ibu? Contohnya, peduli, tapi tidak dilakukan dengan nyata. Mungkin lewat HP, ya, sakit, oh iya, lewat HP jawab mudah-mudahan cepat sembuh ya. Itu rasa memunculkan rasa empati, itu disebut dengan empati. Nah, selesai sudah Bapak Ibu. Itulah budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Tujuannya agar menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik dan utama Bapak Ibu. Nah, bisa kita lakukan dengan kebiasaan. Apa? Salah satunya kita menerapkan dengan 5S. Apa 5S Bapak Ibu? Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Jadi ingin memunculkan bagaimana motivasi intrinsik itu muncul pada diri siswa tanpa paksaan dari kita sebagai guru. Dan itu tidak menutup kemungkinan harus ada peran dari seorang guru yang menjadi tauladan yang baik bagi siswa kita. Kita mulai dari kita sendiri, bagaimana kita memunculkan budaya positif pada diri kita sendiri sehingga ini akan dilihat oleh siswa dan mengikuti apa yang kita miliki. Jadi kita tidak hanya mencari aman, kita melakukan sebuah kebaikan karena ingin menghindar dari sebuah hukuman, tidak Bapak Ibu. Karena kita melakukan yakin pada diri kita sendiri bahwa kita akan melakukan sesuatu yang baik. Bukan awal yang tidak baik akan berubah menjadi baik. Dan itu butuh proses Bapak Ibu. Tidak semerta-merta kita langsung mengubah instan, tidak Bapak Ibu. Karena kadang-kala terberulang gitu Bapak Ibu, merubah hal yang ini kan sedikit-sedikit namun pasti itu Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman tentang disiplin positif di modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Kami ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Dan mari Bapak Ibu kita melakukan suatu
perubahan yang lebih baik ke depannya agar kita dan siswa juga